Hai, Investor, kembali dalam acara ini ya, Market Outlook 2022. Kita sekarang masuk ke bagian teknikal untuk stock pick saham pilihan kita di 2020. Oke, kita langsung aja ya untuk saham pertama. Kita rekomendasikan BBNI. BBNI kalau secara valuasi kita menargetkan di 9.000 per lembar saham ya. Nah, dasarnya kalau kita lihat dari kinerja mereka, kasa current account and saving mereka masih kuat ya, masih di sekitar 70%-an dari dana total pihak ketiga. Ini mengindikasikan cost yang mereka hasilkan tuh cukup rendah. Kenapa? Karena dana murahnya cukup besar sekali, cukup banyak sekali dari total dana pihak ketiga, di mana itu dari tabungan dan juga dari giro. Nah, ini akhirnya membuat margin mereka pun juga akhirnya masih berpotensi untuk tumbuh ke depan sendiri ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari kuartal 3 kemarin, growingnya 8% ya kenaikannya dibandingkan periode yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat juga dari pendapatan mereka sendiri yang naik ya, kalau kita lihat dari pendapatan mereka sepanjang 9 bulan kemarin, mereka naik 3,7, sorry, mereka naik 17,5% atau 4,3% year on year. Kedepannya pun seiring dengan aksi korporasi yang mereka lakukan depan dengan mengakuisisi salah satu bank untuk dijadikan bank digital, harusnya juga menambah perolehan potensi dana pihak ketiga mereka untuk depan. Jadi memang saat ini masih cukup under value. Nah, kalau kita lihat dari teknikal sendiri, saat ini BBNI masih bergerak konsolidasi ya di range sekitar 6.600-an. Jadi memang saat ini range-nya masih akan bermain di 6.650 sampai dengan di 6.975 dengan potensial kenaikan setelah break di atas 6.975. Target pertama di 7.500 dan juga selanjutnya di 7.950. Saat ini terbentuk pattern bull flag di mana indikasinya akan kembali berpotensi menguat untuk kedepannya. Oke, kita masuk ke saham kedua dari Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Nah, untuk target price sendiri ini sudah kita update ya yang terbaru di sekitar 4.900. Jadi memang saat ini pada saat report keluar memang masih di sekitar 4.190. Setelah itu kita upgrade. Nah, kalau kita lihat dari sentimennya balik lagi terkait dengan digitalisasi ya yang untuk kedepannya data dan juga kalau kita lihat dari IPO Miratel sendiri harusnya juga mampu mendongkrak traffic ke depan dari laba mereka sendiri ya. Dan juga kalau kita tahu dari dana INAH, Indonesia Investment Authority atau SUF kita yang cukup besar sekali. Nah, ini harapnya mampu untuk mengimbangi ekspansi kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Miratel ke depan karena cukup gede sekali ya untuk ekspansi menara sendiri. Nah, kalau kita lihat juga dari digitalisasi yang mereka akan kedepannya masih akan digarap bisnis-bisnis digital dan juga dari ini ya mereka sudah mulai invest ke startup, jadi kedepannya pun juga seiring dengan kebutuhan yang cukup besar nanti kebutuhan data ke depan dan juga harusnya masih ada potensi penguatan yang cukup signifikan ya. Nah, untuk valuasi di sekitar 4.900. Nah, untuk teknikalnya sendiri kalau kita lihat saat ini sama Telkom masih bergerak konsolidasi ya di range antara 4.100 sampai dengan 4.190 dan pattern terbentuk bull flag di mana ada indikasi penguatan apabila berhasil break di atas 4.200 dengan target pertama di 4.350, selanjutnya di 4.400 dan juga di 4.500. Jadi memang saat ini cukup masih under value ya untuk valuasi dan juga teknikal dari Telkom sendiri. Oke, saham yang ketiga ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Kalau kita lihat pasca akuisisi dari ini ya dari grup mereka sendiri Pinnacle ya, dan juga kalau kita tahu mereka pun juga sudah mengeluarkan ini ya makanan ringan baru ya untuk pengganti di mana di Citato ya, Citatola dan juga Maxcon. Ini juga kedepannya juga harusnya penjualan mereka pun juga masih positif. Kalau kita lihat dari kinerja mereka yang sudah dihasilkan di first half kemarin, penjualan tumbuh 22,4%. Selain itu juga segmen noodles pun juga masih kuat ya, 70% mendominasi dari total sales mereka, di mana growth-nya pun juga cukup bagus ya, positif ya. Nah, untuk ICBP sendiri kalau kita lihat dari fundamental, valuasi itu ada di sekitar 11.300. Nah,
Kalau kita lihat dari teknikalnya saat ini, kalau secara teknikal ICB masih berada di range konsolidasi, cenderung masih akan terjadi pelemahan terbatas ya. Dengan range untuk akumulasi di sekitar 8.450 sampai dengan sekitar 8.500-an. Nah, saat ini pattern yang terbentuk di ICBP adalah cup and handle, di mana saat ini sedang terbentuk handle di kanan dan ada potensi penguatan terdekat apabila dia berhasil rebound di atas 8.600-an. The next target yang pertama ada di sekitar 9275, setelah itu baru di 9.900. Jadi memang saat ini masih cukup murah juga secara teknikal juga valuasi dari ICBP sendiri. Oke, selanjutnya saham berikutnya dari Astra International. Kalau kita lihat dari kinerja mereka, perform mereka juga cukup bagus ya. Revenue dan juga net profit mereka naik masing-masing 28% dan juga 6,7% di kuartal 3 kemarin ya, di 9 bulan pertama 2021, di mana kita tahu satu kenaikan dari penjualan mobil yang cukup positif di tengah dengan insentif dari DP ya, DP 0% itu juga akhirnya mampu meningkatkan penjualan sampai dengan 79% di 9 bulan pertama. Dan juga dari kenaikan harga komoditas yang kita tahu itu juga akhirnya mendongkrak kinerja saham-saham di unit usaha mereka di UNTR ya. UNTR pun juga kita tahu mereka berhasil mencatatkan penjualan naik 84%. Dari total penjualan alat berat mereka menjadi 2.194 di 9 bulan pertama. Dan juga kenaikan harga batu bara yang juga sempat di atas 200 US dollar pun juga akhirnya membuat kinerja positif lah di saham-saham sektor komoditas di Astra sendiri. Nah, selain itu juga dari agribisnis pun juga masih terkait dengan implementasi B30 ya, ke depan juga harusnya masih akan ada pertumbuhan yang positif untuk dari sektor CPO-nya sendiri. Selain itu juga Astra gencar ya saat ini masuk ke untuk digital ya, teknologi dengan membentuk Astra Digital Arta yang kalau kita tahu mereka sudah membentuk sistem seperti apa ya, Astra Pay, dan juga untuk integrasi dengan penjualan di ekosistem di grupnya Astra sendiri. Nah, Astra sendiri secara fundamental target price-nya ada di sekitar 6.650. Nah, untuk teknikal saat ini Astra sedang ada potensi untuk terkoreksi. Kalau kita lihat secara teknikal saat ini terbentuk double top. Namun pattern ini akan dipatahkan kalau Astra International berhasil closing di atas 5.700 atau 5.800, dan itu berarti confirm akan membalikan keadaan yang semula pattern jebol head and shoulders. Nah, saat ini ada dua skenario yang berpotensi terjadi di Astra. Kalau dia meneruskan closing terus di bawah 5.500, ada indikasi Astra akan menuju 5.050. Di mana kalau itu pun terjadi, kita kesempatan dapat barang yang lebih murah. Namun kalau dia berhasil mematahkan range di 5.700 5.800 tersebut, maka ada potensi paling terdekat dia akan rebound dulu di 6.000, selanjutnya baru akan menguji 6.300. Jadi saat ini harganya secara fundamental masih cukup murah dan juga technical pun juga sebenarnya masih cukup rendah ya, ada potensi upside yang lumayan ke target price tersebut. Oke, selanjutnya dari saham komoditas dari PTBA, dari saham pertambangan. Nah, kalau kita lihat PTBA ini ya mencari pasar baru. Mereka menargetkan membidik untuk 2022 ekspor ke Bangladesh. Kalau kita tahu 9 bulan pertama ya, ekspor mereka naik ya, kontribut 46,1% dari total penjualan mereka sendiri. China masih menjadi konsumen terbesar mereka, sedangkan untuk selanjutnya dari Taiwan dan juga Filipina. Nah, dari Asia sendiri mereka membidik seperti Bangladesh, dan juga mungkin mereka masih akan melanjutkan ekspansi ke plan mereka yang di Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan juga di Hong Kong yang menjadi target mereka untuk di 2022. Nah, dari kinerja 9 bulan pertama, result revenue mereka naik ya 51,4% year on year menjadi 19,3 triliun, dengan earningnya naik ya 176,5% year on year menjadi 5,1 triliun. Nah, di sini pun juga average selling price-nya juga naik 32,3% menjadi Rp886.000 per ton, di mana produksi mereka juga meningkat 18,2% menjadi 22,9 juta metrik ton untuk produksi batu bara sendiri ya.
Nah, kedepannya mereka pun juga ini ya kerjasama dengan Pertamina untuk proyek di methyl ether, di mana ini adalah kolaborasi untuk alternatif dari sektor selain batu bara ya, dan itu juga akhirnya mereka investasi cukup besar untuk proyek ini sekitar 2 billion US dollar untuk membangun power apa plan sendiri ya di DME tersebut. Nah, secara fundamental kita menargetkan dari NH di 3420. Nah, untuk teknikalnya kalau kita lihat saat ini terbentuk cup and handle, di mana saat ini terbentuk di handle kanan. Saat ini adalah fase akumulasi selama berada di range antara 2650 sampai dengan 2700. Dengan target kenaikan pertama di 2800, setelah itu baru ke 3000 dan juga ke 3100. Jadi saat ini harga cukup rendah di handle kanan dan kesempatan untuk mengakumulasi saham PTBA.